Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pembagian laba rugi persekutuan. Terkait dengan hal tersebut, maka agenda bahasan dalam materi pembagian laba rugi persekutuan kita awali dengan bahasan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan metode pembagian laba rugi persekutuan yang dibarengi dengan ilustrasi soal kasus. Nah, untuk metode pembagian laba rugi persekutuan ini ada 7 metode yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah laba atau rugi dibagi dengan rasio yang sama. Metode yang kedua yaitu laba atau rugi dibagi dengan rasio yang telah disepakati. Dan yang ketiga yaitu laba atau rugi dibagi dengan rasio modal kerja. Dan metode yang keempat yaitu laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan buga modal, sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3 sesuai dengan opsi pilihan yang akan dijalankan. Nah, untuk metode berikutnya yang kelima adalah laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji, sedangkan sisanya ini dapat dibagi menurut metode 1, 2, dan 3 sesuai dengan pilihan dari kesepakatan para pihak yang melakukan akuisisi atau persekutuan tersebut. Dan yang keenam yaitu laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan bonus, di mana sisanya juga dibagi sesuai dengan metode 1, 2, atau 3 sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dan yang ketujuh yaitu laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji, bonus, bunga modal, dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Dan itulah bahasan yang akan kita lakukan dalam materi pembagian laba rugi persekutuan. Sebagai pendahuluan disebutkan bahwa salah satu tujuan dari terbentuknya persekutuan yaitu diharapkannya akan memperoleh keuntungan yang lebih dibandingkan dengan melakukan aktivitas secara mandiri. Namun pada kenyataannya tidak sedikit persekutuan yang dalam hal ini mengalami kerugian dalam menjalankan operasional persekutuan. Nah, ketika persekutuan memperoleh keuntungan, maka setiap sekutu ini memiliki hak untuk memperoleh terhadap bagian laba. Nah, begitu pula kalau dalam hal ini persekutuan itu mengalami kerugian, maka setiap sekutu berkewajiban untuk menanggung terhadap kerugian tersebut. Apabila persekutuan dalam hal ini memperoleh laba, maka laba tersebut itu akan menambah terhadap modal yang sekutu berikan. Sebaliknya, apabila persekutuan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut itu akan mengurangi terhadap modal sekutu. Sehingga dalam hal ini, laba atau rugi tersebut itu pastinya akan mempengaruhi terhadap modal sekutu pada akhir periode. Untuk menentukan berapa besar laba yang menjadi hak para sekutu dan berapa besar rugi yang telah ditanggung oleh sekutu, maka dalam hal ini sebenarnya para sekutu itu memiliki perjanjian atau kesepakatan bersama. Berapapun laba yang diperoleh atau rugi yang diderita, tentunya akan dibagi kepada para sekutu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama tersebut. Nah,
Terkait dengan metode pembagian laba rugi persekutuan, dalam hal ini ada beberapa macam metode pembagian laba rugi yang umumnya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah laba atau rugi dibagi dengan rasio yang sama. Artinya, keuntungan atau kerugian yang diperoleh itu dibagi dengan proporsi yang sama antar para sekutu. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode di mana laba atau rugi dibagi dengan rasio yang telah disepakati. Karena kita ketahui bisa saja dalam menjalankan persekutuan, para sekutu ini telah memiliki perjanjian atau sepakatan bersama, termasuk dalam hal ini adalah pembagian laba ataupun pembagian kerugian yang diderita oleh persekutuan. Dan metode yang ketiga yaitu laba atau rugi dibagi dengan rasio modal. Dalam hal ini disesuaikan dengan modal pada masing-masing sekutu yang disetorkan ke persekutuan. Nah, dalam hal ini modal dapat berupa modal mula-mula, atau modal awal periode, atau modal akhir periode, atau modal rata-rata, tergantung pada kesepakatan mana yang dijadikan pondasi dalam pembagian keuntungan atau kerugian tersebut bila menggunakan rasio modal. Dan yang keempat merupakan turunan dari tiga metode tersebut di mana laba atau rugi ini dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Artinya ada dua tahapan di sini yaitu memperhitungkan terlebih dahulu berdasarkan pada bunga modal dan sisanya baru dibagi sesuai dengan metode di antara metode 1, 2, dan 3. Apakah memilih menggunakan rasio yang sama atau menggunakan rasio yang telah disepakati atau menggunakan rasio modal. Nah, untuk metode yang berikutnya yang kelima adalah laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji. Sisanya baru dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Dan dalam hal ini perhitungannya adalah memperhitungkan gaji terlebih dahulu dalam pembagian laba atau kerugian yang diderita oleh persekutuan. Baru selanjutnya sisanya itu dibagi menurut metode 1 yaitu menggunakan rasio yang sama atau menggunakan metode 2 yaitu dengan rasio yang telah disepakati oleh para sekutu atau metode yang ketiga yaitu menggunakan rasio modal. Dan untuk yang berikutnya, yang keenam adalah menggunakan metode laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan bonus, sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Nah, tentunya dalam perhitungan ini yang menjadi pondasi awal pembagian keuntungan ataupun kerugian yaitu dengan adanya perhitungan terhadap bonus masing-masing sekutu, baru sisanya adalah dibagi menurut metode 1, 2, atau 3, yaitu mau menggunakan rasio yang sama, atau menggunakan rasio yang telah disepakati, atau menggunakan rasio modal. Dan yang ketujuh, yang terakhir terkait dengan metode pembagian laba rugi persekutuan adalah laba rugi ini dibagi dengan memperhitungkan gaji, bonus, dan bunga modal dan sisanya baru dibagi sesuai dengan metode 1, 2, ataupun 3. Untuk lebih memperjelas terkait dengan ilustrasi dalam soal kasus mengenai pada masing-masing metode pembagian laba rugi persekutuan tersebut, kita akan membahas dari yang pertama yaitu laba atau rugi dibagi dengan rasio yang sama. Nah, dalam hal ini apabila persekutuan memperoleh laba atau mengalami yang namanya kerugian, maka laba atau rugi tersebut itu dibagi sama di antara para sekutu. Contoh kasus misalnya, dalam hal ini Yosef, Elvira, dan Sanden adalah pemilik persekutuan Yes. Nah, pada tahun 2017, persekutuan Yes ini memperoleh laba sebesar 15 juta rupiah.
Para sekutu dalam hal ini bersepakat bahwa laba ataupun rugi itu dibagi sama, sehingga dalam hal ini masing-masing sekutu memperoleh bagian laba sebesar 5 juta rupiah yang berasal dari perhitungan 15 juta dibagi 3 sekutu. Ketemu, masing-masing sekutu adalah memperoleh pembagian keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Nah, oleh karena itu, jurnal yang akan dibuat oleh persekutuan karena kita mengalami yang namanya keuntungan, maka berdampak pada penambahan modal pada masing-masing sekutu dan juga berdampak pada penambahan laba persekutuan. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah laba atau rugi di debit yaitu sebesar 15 juta rupiah pada model Yosef sebesar 5 juta rupiah, model Elvira sebesar 5 juta rupiah, dan model Saden sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, apabila mengalami yang namanya kerugian sebagaimana contoh berikut, yaitu pada tahun 2017 persekutuan mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah. Dan dalam hal ini para sekutu bersepakat bahwa laba atau rugi itu dibagi sama, sehingga dalam hal ini masing-masing sekutu menanggung kerugian sebesar 4 juta rupiah yang berasal dari perhitungan 12 juta dibagi dengan 3 juta, ketemu nilainya adalah masing-masing sekutu menanggung kerugian sebesar 4 juta rupiah. Nah, jurnal yang dibuat oleh persekutuan yaitu karena mengalami kerugian otomatis akan mengurangi terhadap modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu. Ingat bahwa posisi modal itu selalu berada di kredit, sehingga pada saat mengalami kerugian atau mengurangi terhadap modal tentunya akan berada di debit, yaitu jurnalnya adalah modal Yosef sebesar 4 juta rupiah, modal Elvira sebesar 4 juta rupiah, dan modal Saden sebesar 4 juta rupiah pada laba rugi sebesar 12 juta rupiah. Ilustrasi berikutnya merupakan metode pembagian laba rugi persekutuan yang kedua, yaitu laba atau rugi dibagi dengan rasio yang telah disepakati. Nah, dalam hal ini apabila persekutuan memperoleh laba, maka laba tersebut itu dibagi kepada para sekutu sesuai dengan rasio tertentu. Apabila persekutuan menderita kerugian, maka kerugian tersebut itu juga dibebankan kepada sekutu sesuai dengan rasio tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Artinya, kalau mendapatkan keuntungan ataupun kerugian, maka laba atau rugi tersebut itu dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati oleh para sekutu. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya Johan, Edo, dan Fani ini memiliki suatu persekutuan dengan nama persekutuan Jeva, dan para sekutu dalam hal ini sepakat apabila memperoleh laba atau rugi itu dibagi dengan perbandingan sebagai berikut, yaitu 3:2 dan banding 5 untuk Johan, Edo, dan Fani. Artinya Johan menerima pembagian 3 dari 10, sedangkan Edo memperoleh bagian 2 dari 10, dan Fani memperoleh bagian 5 dari 10. Sehingga masing-masing akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang diderita oleh persekutuan sesuai dengan rasio yang telah disepakati tersebut. Sebagai ilustrasi lanjutan, contoh misalnya pada tahun 2017 persekutuan Jeva ini memperoleh keuntungan atau laba sebesar 30 juta rupiah. Dan dalam hal ini masing-masing sekutu tentunya memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan proporsi
yang telah disepakati berdasarkan pada rasio masing-masing, di mana Johan mendapatkan 3/10, Edo mendapatkan 2/10, dan Fani mendapatkan 5/10. Oleh karena itu, hitung-hitungan pembagian keuntungan atau pembagian laba ini yaitu Johan mendapatkan keuntungan sebesar 9 juta rupiah yang diperoleh dari 3/10 dikali 30 juta rupiah yang merupakan keuntungan atau laba persekutuan yang diterima. Sedangkan Edo mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 6 juta rupiah, yaitu dengan perhitungan 2/10 kali 30 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu Fani mendapatkan keuntungan pembagiannya sebesar 15 juta rupiah dengan perhitungan yaitu 5/10 dikali 30 juta rupiah. Nah, berdasarkan pada perhitungan pembagian laba tersebut, maka jurnal yang akan dibuat oleh persekutuan yaitu laba atau rugi sebesar 30 juta rupiah di debit, dan di kredit yaitu modal Johan sebesar 9 juta rupiah, modal Edo sebesar 6 juta rupiah, dan modal Fani sebesar 15 juta rupiah. Ingat sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa pada saat perusahaan mengalami yang namanya keuntungan, maka laba rugi itu akan bertambah, dan pertambahan tersebut itu posisinya pasti di debit. Sedangkan pengaruh dari perolehan keuntungan tersebut tentunya berdampak pada bertambahnya modal masing-masing sekutu, karena modal ini dalam akuntansi saldo normalnya berada di posisi kredit, maka pada saat bertambah juga ada pada posisi kredit, dan itu adalah jurnal yang dibuat terkait dengan transaksi yang menunjukkan bahwa perusahaan atau persekutuan Jeva ini memperoleh laba sebesar 30 juta rupiah yang dibagi pada masing-masing sekutu berdasarkan pada proporsi atau rasio yang telah disepakati. Sedangkan contoh berikut merupakan ilustrasi bila mana persekutuan Jeva ini mengalami yang namanya kerugian. Sehingga pada saat mengalami kerugian, kita harus memperhitungkan berapa proporsi masing-masing kerugian yang akan ditanggung oleh masing-masing sekutu, serta bagaimana penjurnalannya. Ingat, pada saat melakukan penjurnalan, yaitu kita ketahui saldo normal modal pada saat kita belajar akuntansi itu selalu berada di kredit. Nah, kalau mengalami yang namanya kerugian, tentunya dampaknya adalah mengurangi terhadap nilai modal yang ada. Oleh karena itu, pengurangan dalam penjurnalan yaitu modal berada di posisi debit. Dan untuk lebih memahami, maka ilustrasinya itu sebagai berikut, yaitu pada tahun 2017, Persekutuan Jeva memperoleh kerugian atau mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini masing-masing sekutu akan menanggung kerugian sesuai dengan rasio yang telah disepakati, di mana Johan memperoleh pembagian kerugian sebesar 6 juta rupiah yang diperoleh dari perhitungan 3/10 dikali dengan 20 juta rupiah, maka ketemu kerugian yang ditanggung oleh Johan adalah sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan Edo membagi atau menerima kerugian yang dialami oleh persekutuan Jeva ini adalah sebesar 4 juta rupiah dari perhitungan 2/10 kali 20 juta rupiah. Sedangkan Fani menanggung kerugian sebesar 10 juta rupiah, di mana perhitungannya adalah 5/10 kali 20 juta rupiah. Sehingga masing-masing telah menanggung kerugian yang dialami oleh persekutuan Jeva. Dan untuk itu dibuatkanlah jurnal
terkait dengan kerugian yang dialami oleh persekutuan Jeva yang berdampak pada berkurangnya masing-masing modal para sekutu tersebut. Nah, jurnalnya yaitu modal Johan sebesar 6 juta rupiah, modal Edo 4 juta rupiah, dan modal Fani sebesar 10 juta rupiah pada laba atau rugi sebesar 20 juta rupiah. Ingat sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kalau mengalami yang namanya kerugian, maka tentunya akan berdampak pada berkurangnya modal masing-masing sekutu. Sehingga dalam jurnal untuk pengurangan modal itu yang awalnya berada di kredit menjadi posisinya ada di debit. Ilustrasi berikutnya adalah terkait dengan metode pembagian laba rugi persekutuan, yaitu dengan menggunakan laba atau rugi dibagi dengan rasio modal. Di mana dalam hal ini laba atau rugi ini dapat dibagi berdasarkan pada modal mula-mula atau modal awal periode yang bersangkutan atau pada modal akhir periode yang bersangkutan atau menggunakan modal rata-rata. Nah, dalam prakteknya yang sering dipergunakan dalam pembagian laba atau rugi ini adalah menggunakan modal rata-rata. Oleh karena itu, apabila investasi modal ini bukan pada tanggal 1, maka biasanya ada kesepakatan bersama. Misalnya dalam hal ini, penambahan modal sebelum tanggal 15 dianggap mulai berputar pada bulan tersebut. Sedangkan apabila penambahan modal setelah tanggal 15 dianggap mulai berputar pada bulan berikutnya. Begitu juga dengan pengambilan modal yang dibukukan pada tanggal 1 juga ada kesepakatan bersama yang dimana untuk pengambilan modal yang bukan pada tanggal 1 tersebut misalnya pengambilan modal sebelum tanggal 15 dianggap sudah diambil pada tanggal 1 bulan tersebut. Sedangkan apabila pengambilan modal setelah tanggal 15 baru akan mengurangi terhadap modal pada periode berikutnya. Yang dimaksud dalam pengambilan modal ini yaitu penarikan kembali modal yang ditanam di dalam persekutuan yang bersifat relatif permanen. Untuk lebih memahami terkait dengan metode pembagian laba rugi persekutuan berdasarkan pada laba atau rugi yang dibagi dengan rasio modal, kita coba ilustrasikan dalam sebuah soal kasus di mana dalam hal ini Ferry dan Dodo merupakan pemilik persekutuan Vedo dan persekutuan ini berdiri pada tanggal 3 Juli 2001. Dan modal awal atau modal mula-mula pada saat pendirian persekutuan Vedo tersebut, modal Ferry adalah sebesar 10 juta rupiah dan modal Dodo adalah sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk transaksi pada tahun 2017 terkait dengan posisi modal Ferry dan Dodo itu dapat dilihat pada tabel di mana untuk posisi modal Ferry tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar 22 juta rupiah. Dan dilakukan yang namanya pengambilan oleh Sekutu Ferry pada 1 Juni 2017 sebesar 5 juta rupiah sehingga tersisa modal Ferry pada 1 Juni 2017 tersebut itu adalah sebesar 17 juta rupiah. Serta ada pengambilan kembali pada tanggal 1 Oktober 2017 yaitu sebesar 1 juta rupiah sehingga pada tanggal tersebut yaitu 1 Oktober 2017 modal Ferry yang tercatat tinggal 16 juta rupiah. Namun pada 1 November 2017 Sekutu Ferry ini melakukan penambahan
modal kerjanya di persekutuan Vedo sebesar 7 juta rupiah. Sehingga saldo per tanggal 31 Desember 2017 yang tercatat dalam persekutuan Vedo adalah sebesar 23 juta rupiah. Nah, untuk posisi modal sekutu Dodo ini pada tanggal 1 Januari 2017 senilai 20 juta rupiah, dan pada 1 Maret 2017 saudara sekutu Dodo ini menambah modal kerjanya sebesar 2 juta rupiah, sehingga tercatat untuk modal kerja dari sekutu Dodo pada 1 Maret 2017 adalah sebesar 22 juta rupiah. Dan pada 1 Agustus 2017, sekutu Dodo ini menambahkan modal kerjanya yaitu sebesar Rp800.000, sehingga dalam hal ini posisi modal sekutu Dodo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp22.800.000. Pada soal kasus tersebut, maka kita dapat melihat posisi masing-masing modal dari sekutu Ferry dan sekutu Dodo. Yaitu untuk modal mula-mula saudara Ferry sebesar 10 juta rupiah, modal Dodo mula-mulanya sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk modal awal periode di tahun 2017 itu juga dapat terlihat untuk Ferry sebesar 22 juta rupiah, untuk saudara Dodo 20 juta rupiah, serta pada 31 Desember 2017 dapat terlihat modal akhir masing-masing sekutu, yaitu untuk sekutu Ferry sebesar 23 juta rupiah dan saudara Dodo sebesar Rp22.800.000. Namun kita tidak mengetahui berapa modal rata-rata pada masing-masing sekutu tersebut, sehingga dalam hal ini kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk menentukan modal rata-rata dari masing-masing sekutu. Nah, dalam hal ini saudara sekutu Ferry ini modal awal periodenya adalah sebesar 22 juta rupiah. Nah, 22 juta rupiah ini dikali periode lamanya, yaitu sebelum adanya perubahan, yaitu pengambilan modal kerja saudara Ferry di 1 Juni 2017 sebesar 5 juta rupiah, maka periode beradanya modal tersebut yaitu dari 1 Januari sampai dengan 1 Juni 2017. Sehingga ini ada waktu 5 bulan. Maka dalam menghitung modal rata-rata, 22 juta dikalikan dengan 5 bulan ketemu nilainya adalah 110 juta rupiah. Lalu dilanjutkan dengan menghitung sisanya. Karena kita ketahui pada 1 Juni 2017 itu diambil 5 juta, maka modal kerja dari sekutu Ferry ini tinggal 17 juta rupiah. Nah, kapan terjadi perubahan lagi? Yaitu pada 1 Oktober 2017. Periode antara 1 Juni sampai 1 Oktober itu selama 4 bulan. Maka untuk menghitung modal rata-ratanya, 17 juta dikalikan dengan 4 bulan ketemu nilainya adalah 68 juta rupiah. Lalu kita lanjutkan dengan sisa modal yang dimiliki oleh saudara Ferry pada 1 Oktober 2017 yang menyisakan modal kerjanya sebesar 16 juta rupiah. Nah, kapan terjadi perubahan lagi? Yaitu pada 1 November 2017. Perubahan tersebut itu durasinya hanya 1 bulan, sehingga kita tinggal ngalikan, yaitu 16 juta dikalikan dengan
periode tidak berubah, yaitu selama 1 bulan menginapnya modal kerja tersebut, ketemu nilainya adalah 16 juta rupiah. Nah, pada akhir periode atau perubahan tersebut itu muncul yaitu nilai 23 juta rupiah pada 1 November 2017. Kenapa? Karena pada 1 November 2017 itu ada penambahan modal yang dilakukan oleh Sekutu Ferry sebesar 7 juta rupiah. Sehingga pada 1 November itu modal kerja Ferry sebesar 23 juta rupiah. Nah, ini diperhitungkan berapa lama berputarnya modal Ferry sampai dengan 31 Desember 2017. Ketemu periodenya yaitu dari 1 November sampai 31 Desember ini adalah selama 2 bulan. Lalu kita kalikan 23 juta dikalikan dengan 2 bulan ketemu 46 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita total dari perhitungan tersebut untuk mengetahui akumulasi perputaran modal kerja yang dimiliki oleh Sekutu Ferry. Ketemu nilainya adalah 240 juta rupiah. Nah, bagaimana cara menghitung modal rata-rata Ferry? Akumulasi tersebut itu tinggal dibagi dengan 12 bulan, yaitu 240 juta rupiah dibagi 12 bulan. Maka ketemu modal rata-rata saudara Ferry adalah 20 juta rupiah. Sedangkan untuk perhitungan mengenai modal rata-rata dari Sekutu Dodo, ini kita sesuaikan dengan informasi yang ada dari posisi modal Dodo sebagaimana posisi modal Ferry sebelumnya, yaitu pada 1 Januari 2017 saudara Dodo memiliki modal kerja sebesar 20 juta rupiah dan baru ada perubahan kembali di 1 Maret 2017 sehingga ada durasi waktu selama 2 bulan yaitu 1 Januari sampai dengan 1 Maret penggunaan atau perputaran modal kerja Sekutu Dodo tersebut. Sehingga kita tinggal ngalikan, yaitu 20 juta dikalikan dengan 2 bulan ketemu 40 juta rupiah. Dan pada periode berikutnya, yaitu 1 Maret 2017, posisi modal Sekutu Dodo ini telah menambah menjadi 22 juta rupiah. Kenapa? Karena pada 1 Maret 2017 ada penambahan sebesar 2 juta rupiah. Maka dalam hal ini kita menghitung modal Sekutu Dodo adalah sebesar 22 juta rupiah. Tinggal kita nyari periode lamanya modal tersebut itu dipergunakan sampai terjadinya perubahan itu berapa lama, yaitu dari 1 Maret 2017 sampai 1 Agustus 2017 karena pada 1 Agustus 2017 itu ada penambahan lagi. Maka ketemu periode lamanya adalah 5 bulan sehingga 22 juta dikalikan dengan 5 bulan ketemu nilainya adalah 110 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan berikutnya adalah dari 1 Agustus 2017 di mana ada penambahan modal Sekutu Dodo sebesar Rp800.000 sehingga totalnya menjadi Rp22.800.000. Berapa lama periode ini dipergunakan untuk modal kerja Dodo yaitu dari 1 Agustus 2017 sampai 31 Desember 2017 yaitu selama kurun waktu 5 bulan. Maka untuk menghitung yaitu Rp22.800.000 dikalikan dengan 5 bulan ketemu nilainya adalah Rp114 juta. Untuk menghitung berapa modal rata-rata Sekutu Dodo ini kita jumlahkan terlebih dahulu akumulasinya ketemu nilainya adalah Rp264 juta. Dan untuk menghitung modal rata-rata tinggal kita bagikan dalam periode 12 bulan di mana Rp264 juta dibagi 12 bulan ketemu modal rata-rata Sekutu Dodo adalah sebesar 22 juta rupiah.
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka informasinya telah lengkap untuk membuat dasar perbandingan modal, di mana modal mula-mula pada saat pendirian untuk sekutu Ferry adalah 10 juta rupiah dan untuk sekutu Dodo sebesar 15 juta rupiah, sehingga jumlahnya secara keseluruhan adalah 25 juta rupiah. Sedangkan untuk periode awal 2017, modal awal periodenya yang tercatat untuk sekutu Ferry adalah 22 juta rupiah dan untuk Dodo sebesar 20 juta rupiah. Sehingga jumlah modal pada awal periode 2017 adalah sebesar 42 juta rupiah. Sedangkan untuk modal akhir periode pada 31 Desember 2017 itu nampak dalam posisi modal untuk saudara Ferry atau sekutu Ferry adalah sebesar 23 juta rupiah dan untuk sekutu Dodo sebesar 22 juta 800 ribu rupiah, sehingga secara kumulatif masing-masing modal tersebut pada akhir periode secara keseluruhan ketemu nilainya adalah 45 juta 800 ribu rupiah. Nah, untuk perhitungan yang sebelumnya kita menentukan modal rata-rata, ketemu untuk modal rata-rata sekutu Ferry adalah 20 juta rupiah dalam periode 2017 dan juga untuk sekutu Dodo modal rata-ratanya adalah sebesar 22 juta rupiah pada tahun 2017 tersebut, sehingga jumlah modal rata-ratanya adalah sebesar 42 juta rupiah. Dengan memperhatikan terhadap dasar perbandingan modal, maka bila mana kita membagi laba rugi dengan menggunakan rasio modal, yang pertama adalah didasarkan pada modal mula-mula, kita bisa ilustrasikan yaitu apabila dalam tahun 2017 ini persekutuan Vedo memperoleh laba sebesar 50 juta, dan laba tersebut itu dibagikan berdasarkan pada perbandingan modal mula-mula, maka perhitungan laba yang akan dibagikan untuk masing-masing sekutu yaitu untuk Ferry perhitungannya adalah 50 juta dikali dengan 10 banding atau dibagi 25. Nah, 10 dibagi 25 ini didasarkan pada perhitungan di mana pada modal mula-mula untuk sekutu Ferry ini adalah sebesar 10 juta rupiah dan Dodo sebesar 15 juta rupiah dengan jumlah total sebesar 25 juta rupiah. Maka perhitungannya adalah 10 juta dibanding dengan 25 juta rupiah, atau dalam perhitungan sederhana adalah 10 dibagi 25 dikali dengan 50 juta ketemu nilai pembagian laba untuk sekutu Ferry adalah sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan pembagian laba untuk sekutu Dodo yaitu perhitungannya adalah 15 juta dibagi dengan 25 juta atau disederhanakan menjadi 15 dibagi 25 dikali dengan laba yang akan dibagikan yaitu sebesar 50 juta. Maka ketemu bagian dari Dodo adalah sebesar 30 juta rupiah. Sehingga total laba yang akan dibagikan yaitu 50 juta rupiah yang terbagi untuk sekutu Ferry sebesar 20 juta dan saudara atau sekutu Dodo sebesar 30 juta rupiah. Nah, oleh karena itu, jurnal yang akan dibuat dalam pembagian laba tersebut adalah laba rugi sebesar 50 juta rupiah di debit dan di kredit yaitu modal Ferry sebesar 20 juta rupiah dan modal Dodo sebesar 30 juta rupiah. Ingat, imbas dari pembagian keuntungan tersebut itu adalah terjadi penambahan modal pada masing-masing sekutu. Nah, karena saldo modal ini berada di kredit, maka pada saat terjadi yang namanya penambahan modal pada masing-masing sekutu, penambahannya ada pada posisi kredit. Ilustrasi berikutnya yaitu bila mana didasarkan terhadap rasio modal dengan menggunakan modal awal periode,
di mana kita ketahui pada dasar perbandingan modal untuk modal awal periode ini saudara Ferry adalah sebesar 22 juta dan saudara Dodo adalah sebesar 20 juta dengan total jumlah modal awal periode sebesar 42 juta, maka apabila pada tahun 2017 persekutuan Vedo ini memperoleh laba sebesar 50 juta dan laba tersebut itu dibagi berdasarkan pada perbandingan modal awal periode, hitungan untuk pembagian laba untuk masing-masing sekutu yaitu untuk sekutu Ferry perhitungannya adalah 22 juta dibagi 42 juta atau sederhananya 22 dibagi 42 dikali dengan laba yang akan dibagikan yaitu sebesar 50 juta rupiah. Sehingga ketemu untuk sekutu Ferry, laba yang dibagikan berdasarkan pada modal awal periode adalah sebesar Rp26.190.000. Sedangkan untuk sekutu Dodo, ini perhitungannya adalah 20 juta dibagi dengan 42 juta, atau kalau kita sederhanakan adalah 20 dibagi 42 dikalikan dengan laba yang diperoleh yaitu sebesar 50 juta, maka ketemu pembagian keuntungan untuk sekutu Dodo adalah sebesar Rp23.810.000. Sehingga total laba yang akan dibagikan yaitu totalnya sebesar 50 juta rupiah. Nah, oleh karena itu penjurnalan untuk pembagian laba tersebut yaitu laba rugi sebesar 50 juta rupiah di debit dan kreditnya adalah modal Ferry sebesar Rp26.190.000 dan modal Dodo sebesar Rp23.810.000. Nah, ingat bahwa sebagaimana tadi disampaikan, karena ini terjadi keuntungan, maka pembagian laba tersebut akan berdampak terhadap penambahan modal pada masing-masing sekutu. Nah, karena modal saldo awalnya berada di kredit, otomatis pada saat terjadinya keuntungan, untuk penambahan modal tersebut juga posisinya ada di kredit. Selanjutnya, semisal ilustrasi dalam contoh kasus tersebut dalam pembagian laba rugi yang didasarkan pada rasio modal akhir persekutuan, kita coba melihat terhadap tabel perbandingan modal di mana untuk sekutu Ferry modal akhir periodenya adalah sebesar 23 juta rupiah dan modal Dodo sebesar 22.800.000 rupiah, sehingga jumlah modal untuk dua sekutu tersebut adalah sebesar 45.800.000 rupiah. Nah, misalnya dalam ilustrasi berikut kita modifikasi bahwa terjadi yang namanya kerugian, yaitu pada tahun 2017 persekutuan Vedo ini mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah dan kerugian tersebut itu dibagi berdasarkan pada rasio atau perbandingan modal akhir periode. Maka untuk pembebanan terhadap kerugian tersebut itu dibebankan berdasarkan pada rasio modal akhir, yaitu untuk perhitungannya adalah sekutu Ferry perhitungannya adalah 23 juta rupiah dibagi dengan 45.800.000 rupiah atau kalau disederhanakan adalah 230 dibagi 458 dikalikan dengan nilai kerugian sebesar 50 juta rupiah sehingga alokasi kerugian yang dibebankan untuk sekutu Ferry adalah sebesar Rp25.109.000. Sedangkan untuk sekutu Dodo, karena modal akhir periodenya sebesar Rp22.800.000, maka perbandingan perhitungan yang dilakukan adalah Rp22.800.000 dibagi dengan Rp45.800.000 atau
kalau kita sederhanakan perhitungannya menjadi 228 dibagi 458 dikalikan dengan kerugian yang dialami yaitu sebesar 50 juta rupiah. Maka ketemu alokasi kerugian yang dibebankan kepada sekutu Dodo adalah sebesar Rp24.891.000. Sehingga total kerugian yaitu sebesar 50 juta rupiah yang terdiri yang dialokasikan ke sekutu Ferry sebesar 25.109.000 rupiah dan dialokasikan ke saudara atau sekutu Dodo sebesar 24.891.000 rupiah. Nah, untuk jurnal pembagian atau pembebanan kerugian tersebut yaitu modal Ferry sebesar Rp25.109.000 dan modal Dodo sebesar Rp24.891.000 pada laba rugi di kredit sebesar Rp50 juta. Nah, berdasarkan pada jurnal tersebut dapat kita pahami bahwa pada saat mengalami yang namanya kerugian tentunya akan berdampak terhadap pengurangan modal masing-masing sekutu. Nah, karena modal itu berada untuk saldo normalnya berada di kredit, pada saat terjadinya yang namanya pengurangan, maka modal dicatat dalam jurnal ada pada posisi debit sebagai bentuk pengurangan terhadap modal yang dimiliki oleh sekutu tersebut. Ilustrasi berikutnya yaitu bila mana laba rugi dibagi dengan rasio modal berdasarkan pada modal rata-rata. Nah, terkait dengan modal rata-rata, ini pada slide sebelumnya kita sudah menghitung modal rata-rata untuk masing-masing sekutu. Dan bila mana dilihat pada tabel perbandingan modal dapat dilihat untuk modal rata-rata saudara atau sekutu Ferry adalah sebesar 20 juta rupiah dan untuk sekutu Dodo sebesar 22 juta rupiah dengan jumlah modal rata-rata sebesar 42 juta rupiah. Maka kalau kita menggunakan ilustrasi bahwa pada tahun 2017 ini persekutuan Vedo memperoleh keuntungan atau laba sebesar 60 juta rupiah dan laba rugi dibagi berdasarkan pada perbandingan modal rata-rata untuk menghitung laba yang dialokasikan atau yang dibagikan pada masing-masing sekutu yaitu untuk sekutu Ferry kita tinggal melihat pada tabel perbandingan modal yang ada yaitu dengan menghitung 20 juta dibagi 42 juta atau kita sederhanakan adalah 20 dibagi 42 dikali dengan laba yang diperoleh oleh persekutuan Vedo sebesar 60 juta rupiah. Yaitu ketemu alokasi keuntungan atau alokasi laba untuk sekutu Ferry adalah sebesar 28.571.000. Sedangkan untuk sekutu Dodo, perhitungan alokasi keuntungan atau alokasi labanya adalah 22 juta dibagi 42 juta atau sederhananya 22 dibagi 42 dikalikan dengan laba yang diperoleh yaitu sebesar 60 juta rupiah. Maka ketemu alokasi keuntungan untuk sekutu Dodo adalah sebesar Rp31.429.000. Sehingga total keuntungan untuk keseluruhan yaitu sebesar 60 juta rupiah yang terdiri untuk alokasi sekutu Ferry sebesar 28.571.000 dan dialokasikan untuk sekutu Dodo sebesar 31.429.000. Nah, oleh karena itu maka jurnal pembagian laba tersebut yaitu laba rugi sebesar 60 juta rupiah di debit pada modal Ferry sebesar 28.571.000 dan modal Dodo sebesar 31.429.000. Ingat sebagaimana prinsip yang tadi disampaikan bahwa
modal ini saldo normalnya ada di kredit dan ketika mengalami yang namanya keuntungan, maka akan menambah terhadap modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu. Sehingga karena mengalami yang namanya keuntungan tersebut, untuk penjurnalannya modal masing-masing sekutu ini ada pada posisi kredit. Sebagai lanjutan ilustrasi dari pembagian laba atau rugi berdasarkan pada rasio modal rata-rata, seumpama dalam hal ini di tahun 2017 itu terdapat saldo debit rekening prive untuk sekutu Ferry sebesar 1 juta dan saldo debit rekening prive untuk sekutu Dodo sebesar 2 juta rupiah. Artinya masing-masing sekutu ini mengambil modal yang dimiliki itu untuk sekutu Ferry sebesar 1 juta dan untuk sekutu Dodo sebesar 2 juta. Maka pada akhir periode itu dibuat jurnal untuk menutup rekening prive ke rekening modal, yaitu penjurnalannya adalah modal Ferry sebesar 1 juta rupiah pada prive Ferry sebesar 1 juta rupiah dan modal Dodo sebesar 2 juta rupiah pada prive Dodo sebesar 2 juta rupiah. Ingat dalam hal ini prive yang diambil itu tentunya mengambil modal yang dimiliki oleh masing-masing sekutu. Sehingga pengambilan prive tersebut itu berdampak terhadap pengurangan modal yang dimiliki oleh sekutu. Nah, karena modal itu saldo normalnya berada di kredit pada saat mengalami pengurangan, maka modal masing-masing sekutu tersebut dalam penjurnalannya ada pada posisi debit. Berdasarkan pada contoh di atas, maka apabila laba rugi ini dibagi berdasarkan pada modal rata-rata, maka saldo modal untuk masing-masing sekutu pada akhir periode setelah dilakukan yang namanya penutupan, terutama terkait dengan adanya pembagian laba dan adanya pengambilan prive, maka dapat kita lihat dalam tabel untuk modal Ferry, yaitu modal akhir periodenya adalah sebesar 23 juta rupiah dan untuk pembagian labanya adalah sebesar 28.571.000 rupiah dikurangi dengan prive yang diambil yaitu sebesar 1 juta rupiah, sehingga modal akhir setelah tutup buku untuk sekutu Ferry adalah sebesar 50.571.000 rupiah. Sedangkan untuk modal sekutu Dodo, di mana modal sebelum pembagian dan sebelum tutup buku, ini adalah sebesar 22.800.000 rupiah. Nah, karena ada pembagian laba untuk sekutu Dodo sebesar 31.429.000 serta adanya pengambilan prive sebesar 2 juta rupiah, maka modal akhir setelah tutup buku untuk sekutu Dodo ini adalah sebesar 52.229.000 rupiah. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi terkait dengan pembagian laba rugi bila mana didasarkan pada rasio modal. Baik itu menggunakan modal mula-mula, modal awal periode, atau modal akhir periode, bahkan juga menggunakan modal rata-rata. Metode pembagian laba rugi berikutnya yang keempat adalah laba rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut ketentuan pada metode 1, metode 2, ataupun menggunakan metode 3. Artinya diperhitungkan terlebih dahulu dengan menggunakan bunga modal dan sisanya dibagi berdasarkan pada pilihan
salah satu metode, apakah mau menggunakan metode 1, metode 2, ataupun metode 3. Nah, contoh misalnya dalam hal ini bunga modal dapat berupa persentase dari modal awal periode, modal akhir periode, ataupun menggunakan modal rata-rata. Sebagai ilustrasi dari metode pembagian laba rugi tersebut, misalnya dalam hal ini adalah Ferry dan Dodo merupakan pemilik persekutuan Vedo, di mana persekutuan ini berdiri pada tanggal 3 Juli 2016. Nah, pada saat itu modal Ferry yaitu sebesar 10 juta rupiah dan modal Dodo sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini merupakan modal mula-mula pada saat pendirian persekutuan Vedo. Nah, berikut ini posisi modal Ferry dan Dodo pada tahun 2017, di mana saldo di tanggal 1 Januari 2017 menunjukkan bahwa modal saudara Ferry atau sekutu Ferry adalah sebesar 22 juta rupiah. Dan ada pengambilan pada tanggal 1 Juni 2017 sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldo yang masih tersisa untuk modal sekutu Ferry ini adalah 17 juta rupiah pada 1 Juni 2017. Dan pada 1 Oktober 2017, sekutu Ferry ini mengambil kembali dananya sebesar 1 juta rupiah, sehingga tersisa pada 1 Oktober 2017 ini modal saudara Ferry, modal sekutu Ferry ini adalah sisanya tinggal 16 juta rupiah. Namun pada 1 November 2017 dilakukan yang namanya penambahan modal oleh sekutu Ferry sebesar 7 juta rupiah, sehingga pada tanggal 1 November 2017 tersebut modal sekutu Ferry sebesar 23 juta rupiah, dan ini bertahan sampai tutup buku di 31 Desember 2017, yaitu modal Ferry tercatat sebesar 23 juta rupiah. Nah, untuk sekutu Dodo ini saldo 1 Januari 2017 adalah sebesar 20 juta rupiah dan dilakukan penambahan pada 1 Maret 2017 sebesar 2 juta rupiah, sehingga modal Dodo pada 1 Maret 2017 tersebut itu sejumlah 22 juta rupiah. Dan pada 1 Agustus 2017, sekutu Dodo ini juga melakukan penambahan modal sebesar Rp800.000, sehingga modal Dodo pada 1 Agustus 2017 ini sejumlah Rp22.800.000. Nah, nilai tersebut itu bertahan sampai penutupan buku di 31 Desember 2017, sehingga modal sekutu Dodo di 31 Desember 2017 ini adalah sebesar Rp22.800.000. Melanjutkan ilustrasi kasus yang tadi disampaikan bahwa laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut ketentuan, baik menggunakan metode 1, metode 2, atau menggunakan metode 3 sebagai opsional. Dalam hal ini, para sekutu sepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian yang diperoleh ini dengan memperhitungkan bunga modal sebesar 10% dari modal rata-rata. Dan sisanya dibagi sama antara kedua sekutu tersebut. Nah, untuk keuntungan di tahun 2017 yang diperoleh oleh persekutuan Vedo ini adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, untuk menyelesaikan perhitungan pembagian keuntungan tersebut dengan memperhitungkan bunga modal, karena yang diminta di sini adalah bunga modal sebesar 10% dari modal rata-rata, maka yang harus dilakukan pertama adalah menghitung modal rata-rata
untuk masing-masing sekutu. Nah, dalam perhitungan ini kita pernah membahas bahwa untuk sekutu Ferry di awal periode di 1 Januari 2017 modalnya adalah sebesar 22 juta rupiah. Namun modal sekutu Ferry tersebut itu bertahan hanya sampai 1 Juni 2017 karena pada 1 Juni 2017 tersebut dilakukan pengambilan sebesar 5 juta rupiah. Maka untuk menghitung modal rata-rata tinggal kita kalikan berapa lama periode dari 1 Januari 2017 tersebut sampai 1 Juni 2017. Ketemu periodenya adalah selama 5 bulan. Sehingga kita kalikan dengan modal yang masih bertahan pada 5 bulan tersebut, yaitu sebesar 22 juta rupiah. Ketemu nilainya adalah sebesar 110 juta rupiah. Lalu kita lanjutkan untuk menghitung sisanya, yaitu di 1 Juni 2017, sisa modal yang masih bertahan ini untuk sekutu Ferry adalah sebesar 17 juta rupiah. Berapa lama bertahan nilai 17 juta tersebut? Yaitu sampai tanggal 1 Oktober 2017, di mana pada 1 Oktober 2017, sekutu Ferry ini mengambil kembali modal yang ditanamkan sebesar 1 juta rupiah. Nah, berapa lama periode antara 1 Juni sampai 1 Oktober 2017? Kalau kita hitung ketemunya adalah 4 bulan. Nah, untuk menghitung modal rata-rata, tinggal kita kalikan 4 bulan dikalikan dengan 17 juta, yaitu ketemu nilainya adalah 68 juta rupiah. Lalu kita melanjutkan untuk menghitung sisanya, yaitu pada 1 Oktober 2017, sisa modalnya tinggal 16 juta rupiah. Berapa lama bertahan? Yaitu sampai 1 November 2017, karena 1 November 2017 ini ada penambahan modal yang dilakukan oleh sekutu Ferry sebesar 7 juta rupiah. Nah, untuk periodenya dari 1 Oktober sampai 1 November ini hanya 1 bulan saja. Sehingga kita tinggal mengalihkan 1 bulan dikalikan dengan modal yang tersisa sebesar 16 juta rupiah. Ketemu nilainya adalah 16 juta rupiah. Lalu kita menghitung periode selanjutnya dengan sisa modal yang ada, yaitu sebesar 23 juta rupiah pada 1 November 2017 karena ada penambahan modal yang dilakukan oleh sekutu Ferry sebesar 7 juta rupiah. Dan sisa modal tersebut sebesar 23 juta rupiah tersebut itu bertahan sampai penutupan buku di 31 Desember 2017. Nah, periode 1 November sampai 31 Desember 2017 ini periodenya selama 2 bulan. Sehingga kita tinggal mengalihkan dengan saldo modal pada 2 bulan tersebut, yaitu sebesar 23 juta rupiah. Ketemu totalnya adalah 46 juta rupiah. Dan kita perhitungkan secara kumulatif, ketemu totalnya adalah 240 juta rupiah. Nah, untuk menghitung modal rata-rata sekutu Ferry, kita tinggal membagikan, yaitu 240 juta dibagi 12 bulan, ketemu modal rata-rata sekutu Ferry, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, begitu juga untuk cara menghitung modal rata-rata bagi sekutu Dodo, di mana kita ketahui pada 1 Januari 2017 modal saudara Dodo ini adalah sebesar 20 juta rupiah. Nah, modal tersebut itu bertahan sampai 1 Maret 2017 karena ada penambahan yang dilakukan oleh sekutu Dodo sebesar 2 juta rupiah. Nah, periode antara 1 Januari sampai 1 Maret 2017 itu adalah selama 2 bulan. Maka kita tinggal menghitung 2 bulan dikalikan dengan saldo yang bertahan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Ketemu nilainya adalah 40 juta rupiah. Berikutnya kita menghitung saldo sisa modal tersebut, yaitu 22 juta rupiah yang diperoleh pada 1 Maret 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017. Kenapa? Karena pada
1 Agustus 2017 mengalami penambahan modal kembali yaitu sebesar Rp800.000. Sehingga pada 1 Agustus 2017 ini terjadi perubahan nilai modal sekutu dodo menjadi Rp22.800.000. Nah, untuk yang periode dari 1 Maret sampai 1 Agustus 2017 itu nilai saldo modalnya adalah sebesar Rp22 juta dikalikan dengan lamanya periode dari 1 Maret 2017 sampai 1 Agustus 2017 yaitu selama 5 bulan. Maka ketemunya adalah sebesar Rp110 juta. Dan berikutnya yaitu saldo modal yang tersisa untuk sekutu dodo ini adalah sebesar Rp22.800.000 yang merupakan akumulasi mulai 1 Agustus 2017 dan bertahan sampai penutupan buku di 31 Desember 2017. Sehingga untuk menghitung modal rata-ratanya yaitu saldo sebesar Rp22.800.000 dikalikan periode antara 1 Agustus sampai 31 Desember 2017 yaitu selama 5 bulan ketemu nilainya adalah Rp114 juta. Kalau kita akumulasikan untuk sekutu dodo perputaran modalnya yaitu sebesar Rp264 juta. Nah, untuk modal rata-rata sekutu dodo tinggal kita bagikan yaitu 264 juta dibagikan dengan 12 bulan ketemu perputaran modal rata-rata sekutu dodo adalah sebesar Rp22 juta. Sehingga bila kita simpulkan untuk modal rata-rata sekutu Ferry adalah sebesar Rp20 juta dan untuk sekutu dodo sebesar Rp22 juta. Selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan pembagian laba yang diperoleh sebesar Rp50 juta tersebut itu berdasarkan pada ketentuan yang disepakati yaitu memperhitungkan bunga modal sebesar 10% dari modal rata-rata terlebih dahulu untuk masing-masing sekutu. Nah, kita ketahui bahwa laba yang diperoleh ini adalah sebesar Rp50 juta. Maka kita bagikan pada masing-masing sekutu berdasarkan bunga modal yang telah disepakati yaitu 10% dikalikan untuk sekutu Ferry sebesar Rp20 juta. Kenapa? Karena modal rata-rata untuk sekutu Ferry ini adalah sebesar Rp20 juta. Ketemu alokasi untuk sekutu Ferry adalah sebesar Rp2 juta. Sedangkan bunga modal untuk sekutu dodo ini adalah 10% dikalikan dengan modal rata-rata, di mana perhitungan kita tadi untuk modal rata-rata sekutu dodo adalah sebesar Rp22 juta. Sehingga dalam hal ini alokasi laba dengan menggunakan fondasi bunga modal yang dialokasikan untuk sekutu dodo adalah sebesar Rp2.200.000. Nah, dari perhitungan itu di mana laba sebesar Rp50 juta dikurangi dengan bunga modal yang dialokasikan yaitu sebesar Rp4.200.000, ketemu sisanya adalah Rp48.800.000. Nah, berdasarkan pada ketentuan dalam metode yang ada di mana sisanya ini dibagi menurut metode 1 atau metode 2 atau metode 3. Nah, untuk ilustrasi soal kasus ini, pembagian sisanya adalah dibagi sama. Sehingga sisa sebesar Rp45.800.000 tersebut itu dibagi secara merata untuk sekutu Ferry dan sekutu dodo. Sehingga masing-masing memperoleh sebesar Rp22.900.000. Nah, untuk alokasi laba kita akan menjumlahkan
pada masing-masing sekutu, di mana sekutu Ferry ini memperoleh sebesar Rp24.900.000 dari dana yang dari laba yang diperoleh sebesar Rp50 juta. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari perhitungan bunga modal sebesar Rp2 juta dan pembagian sisanya yang dibagi sama yaitu sebesar Rp22.900.000, sehingga alokasi laba untuk sekutu Ferry adalah sebesar Rp24.900.000. Sedangkan untuk sekutu Dodo ini memperoleh alokasi laba sebesar Rp25.100.000 yang diperoleh dari pembagian bunga modal sebesar Rp2.200.000 dan pembagian sisanya sebesar Rp22.900.000. Sehingga dalam hal ini laba yang diperoleh sebesar 50 juta oleh persekutuan Vedo ini dialokasikan untuk sekutu Ferry sebesar Rp24.900.000 dan untuk sekutu Dodo sebesar Rp25.100.000. Sehingga penjurnalan yang dilakukan untuk pembagian laba tersebut adalah laba sebesar Rp50 juta pada modal Ferry sebesar Rp24.900.000 dan modal Dodo sebesar Rp25.100.000. Ingat dalam hal ini bahwa karena mengalami yang namanya keuntungan atau memperoleh laba tentunya berdampak terhadap penambahan modal. Nah, untuk penambahan modal tersebut karena modal saldo akunnya normalnya berada di kredit, maka untuk penambahan juga berada di kredit. Metode berikutnya dalam pembagian laba rugi adalah dibagi dengan memperhitungkan gaji dan sisanya dibagi menurut ketentuan dari metode 1 atau metode 2 ataupun metode 3 sesuai opsi yang dipilih dan disepakati oleh para pihak atau para sekutu. Nah, ingat dalam memperhitungkan laba atau rugi yang dibagi dengan memperhitungkan gaji ini, gaji hanya dipakai sebagai alat pembagi laba saja. Artinya, berapa alokasi gaji yang diberikan terhadap masing-masing sekutu. Contoh misalnya dalam hal ini yaitu Rico dan Hendra merupakan pemilik persekutuan Henrico, di mana pada tahun 2017 persekutuan ini memperoleh laba sebesar Rp40 juta. Dan para sekutu, yaitu saudara Rico dan saudara Hendra, ini sepakat untuk membagi keuntungan dibagi dengan memperhitungkan gaji dan baru sisanya dari pembagian tersebut itu dibagi sama. Sedangkan berdasarkan pada informasi gaji selama setahun yang diperoleh oleh masing-masing sekutu, yaitu untuk sekutu Rico sebesar Rp4 juta dan untuk sekutu Hendra sebesar Rp5 juta. Berdasarkan pada informasi tersebut, maka dalam memperhitungkan laba atau rugi yang dibagi dengan memperhitungkan gaji, yang selanjutnya sisanya dibagi menurut ketentuan metode 1, metode 2, ataupun metode 3, maka perhitungan pembagian laba yang diperoleh dari persekutuan Henrico ini yaitu sebesar Rp40 juta. Langkah yang pertama adalah dilakukan pembagian gaji terlebih dahulu berdasarkan pada ketentuan yang ada, di mana gaji yang dialokasikan adalah untuk saudara atau sekutu Rico sebesar Rp4 juta dan sekutu Hendra sebesar Rp5 juta. Sehingga laba yang diperoleh 40 juta tersebut itu dikurangi terlebih dahulu sebesar 9 juta rupiah yang sudah terdistribusi pada masing-masing sekutu berdasarkan pada besaran gaji. Sehingga sisa laba yang belum terbagi yaitu sebesar 31 juta rupiah. Nah, 31 juta rupiah ini dibagi sama
pada masing-masing sekutu. Sehingga masing-masing sekutu ini memperoleh Rp15.500.000. Artinya sekutu Riko memperoleh Rp15.500.000 dan sekutu Hendra memperoleh Rp15.500.000. Dan berdasarkan pada perhitungan tersebut, alokasi laba yang diberikan pada masing-masing sekutu, di mana persekutuan Henrico ini memperoleh laba sebesar 40 juta, ini dialokasikan ke sekutu Rico sebesar Rp19.500.000 yang diperoleh dari perhitungan gajinya sebesar 4 juta rupiah dan pembagian secara merata sebesar Rp15.500.000. Sedangkan untuk sekutu Hendra, alokasi laba yang diperoleh adalah sebesar Rp20.500.000 yang diperoleh dari alokasi gaji sebesar Rp5 juta dan pembagian yang sama sebesar Rp15.500.000. Sehingga alokasi laba untuk sekutu Hendra adalah sebesar Rp20.500.000. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka jurnal yang dibuat untuk pembagian laba tersebut adalah laba rugi sebesar Rp40 juta pada modal Riko sebesar Rp19.500.000 dan modal Hendra sebesar Rp20.500.000. Ingat dalam hal ini karena keuntungan ini akan berdampak terhadap penambahan modal, maka karena modal saldo normalnya berada di kredit, untuk penambahan modal tentunya akan ditempatkan di kredit juga. Metode pembagian laba rugi berikutnya yang keenam adalah laba rugi dibagi dengan memperhitungkan bonus dan sisanya baru dibagi menurut ketentuan pada metode 1 atau metode 2 ataupun metode 3 mana yang dipilih oleh sekutu-sekutu tersebut dalam persekutuan. Nah, dalam hal masalah bonus ini sebenarnya hanya dijadikan sebagai alat pembagi saja. Sama halnya dengan masalah gaji itu tadi. Namun biasanya bonus ini diberikan kepada sekutu yang berprestasi, artinya tidak semua sekutu itu mendapatkan pembagian bonus tergantung pada kebijakan yang dijalankan oleh persekutuan tersebut. Nah, untuk memudahkan memahami metode pembagian laba rugi persekutuan yang didasarkan pada perhitungan bonus, maka kita dapat menggunakan ilustrasi contoh di mana Doni dan Edi merupakan pemilik persekutuan Dodi dan pada tahun 2017 persekutuan Dodi ini memperoleh laba sebesar 30 juta rupiah. Oleh karena itu, para sekutu ini sepakat untuk membagi laba rugi dengan memperhitungkan bonus sebesar 10% dari laba yang diperoleh untuk sekutu Doni. Ingat dalam hal ini yang diberikan bonus itu hanya sekutu Doni saja. Dan itu pun sebesar 10% dari laba yang diperoleh oleh persekutuan. Sisanya baru dibagikan secara merata oleh para sekutu yang ada dalam persekutuan Dodi tersebut. Nah, untuk melakukan perhitungan pembagian laba, yaitu kita ketahui laba yang diperoleh oleh persekutuan Dodi ini adalah sebesar 30 juta rupiah dan dialokasikan untuk bonus sebesar 10%, yaitu nilainya 10% dikalikan 30 juta ketemu nilainya 3 juta rupiah yang dialokasikan langsung hanya untuk sekutu Doni saja. Sehingga sekutu Doni ini mendapatkan alokasi laba dari bonus tersebut sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk sisanya
yaitu 30 juta dikurangi 3 juta, masih tersisa 27 juta. Ini dibagi secara merata atau dibagi sama untuk sekutu Doni dan juga untuk sekutu Edi. Sehingga masing-masing sekutu ini memperoleh alokasi laba sebesar Rp13.500.000. Artinya sekutu Doni ini pembagian sisanya adalah Rp13.500.000 dan sekutu Edi alokasi untuk pembagiannya adalah sebesar Rp13.500.000. Karena kita sudah memperhitungkan secara keseluruhan terkait dengan bonus dan sisanya, maka secara kumulatif alokasi laba yang diperoleh persekutuan Dodi sebesar 30 juta tersebut itu dialokasikan untuk sekutu Doni sebesar Rp16.500.000 yang diperoleh dari bonus sebesar 3 juta dan pembagian yang sama sebesar Rp13.500.000. Sedangkan alokasi untuk sekutu Edi dia hanya memperoleh sebesar Rp13.500.000 dari pembagian sisa yang dilakukan secara merata atau dibagi sama. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka jurnal yang akan dibuat untuk perhitungan laba tersebut yaitu laba sebesar 30 juta rupiah di posisi debit pada modal Doni sebesar Rp16.500.000 dan modal Edi sebesar Rp13.500.000. Ingat prinsipnya bahwa pada saat persekutuan ini memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut itu akan berdampak terhadap penambahan modal masing-masing sekutu. Dan karena modal ini saldo positifnya atau saldo normalnya ada pada sisi kredit, pada saat terjadi yang namanya penambahan modal tentunya penjurnalannya ada pada posisi kredit juga. Metode pembagian laba rugi persekutuan yang terakhir yang ketujuh adalah laba atau rugi dibagi dengan memperhitungkan gaji, bonus, bunga modal terlebih dahulu dan baru sisanya itu dibagi menurut ketentuan model 1 atau model 2 atau model 3 sesuai dengan kesepakatan antar para sekutu. Ingat dalam hal ini maksudnya adalah laba rugi itu dibagi dengan memperhitungkan gaji, bonus, dan bunga modal terlebih dahulu. Kemudian apabila ada sisanya, maka sisanya itu dibagi menurut metode 1, metode 2 ataupun metode 3 sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, untuk memudahkan pemahaman terhadap metode pembagian laba rugi yang metode ketujuh ini, contoh misalnya Arif dan Rahman merupakan pemilik persekutuan Arman di mana memperoleh laba sebesar 30 juta rupiah. Nah, laba tersebut itu dibagikan dengan memperhitungkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah gaji masing-masing itu diperhitungkan, yaitu untuk saudara atau sekutu Arif sebesar 3 juta rupiah dan sekutu Rahman sebesar 2 juta rupiah. Lalu ada pemberian bonus sebesar 10% dari laba yang diperoleh untuk sekutu Arif saja. Artinya yang memperoleh itu hanya sekutu Arif untuk pembagian bonus tersebut. Sedangkan untuk bunga modal itu diperhitungkan sebesar 10% per tahun dari modal rata-rata untuk setiap sekutu yang ada, yaitu kita harus memperhitungkan terlebih dahulu modal rata-rata yang dimiliki oleh sekutu Arif dan juga sekutu Rahman. Dan yang terakhir yaitu bila mana
masih ada sisanya terkait dengan keuntungan tersebut dibagi secara merata atau dibagi sama untuk masing-masing sekutu, yaitu untuk sekutu Arif dan juga untuk sekutu Rahman. Dan sebagai informasi mengenai posisi modal pada masing-masing sekutu di tahun 2017 ini, yaitu untuk sekutu Arif, saldo modal 1 Januari 2017 adalah sebesar 5 juta rupiah. Dan terjadi yang namanya pengurangan di tanggal 1 April 2017 sebesar 1 juta rupiah, sehingga modal sekutu Arif pada 1 April 2017 tersebut itu tersisa sebesar 4 juta rupiah. Namun pada 1 Agustus 2017 ini sekutu Arif menambahkan modalnya lagi sebesar 2 juta rupiah, sehingga total modal Arif yang beredar di persekutuan tersebut itu adalah 6 juta rupiah mulai 1 Agustus 2017 sampai dilakukannya penutupan buku di 31 Desember 2017 tersebut. Sedangkan untuk sekutu Rahman, ini saldo modal di 1 Januari 2017 adalah sebesar 4 juta rupiah dan terjadi penambahan sebesar 2 juta rupiah di 1 Mei 2017, sehingga mulai 1 Mei 2017 modal yang beredar di persekutuan untuk sekutu Rahman ini adalah sebesar 6 juta rupiah. Ini bertahan sampai 1 September 2017, di mana pada 1 September 2017 Saudara Rahman atau sekutu Rahman ini melakukan penambahan modal lagi, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Sehingga per 1 September 2017 modal Rahman yang beredar yaitu sebesar 8 juta rupiah. Dan ini beredar sampai penutupan buku di 31 Desember 2017, yaitu sebesar 8 juta rupiah. Untuk menyelesaikan perhitungan pembagian laba tersebut, kita terlebih dahulu perlu untuk menghitung modal rata-rata masing-masing sekutu. Kenapa? Karena dalam ketentuannya ini ada perhitungan bunga modal yaitu sebesar 10% yang diperhitungkan dari modal rata-rata. Nah, untuk memudahkan penyelesaiannya, kita perlu untuk menghitung terlebih dahulu modal rata-rata masing-masing sekutu. Nah, kita mulai dari sekutu Arif, di mana sekutu Arif ini modal awalnya di 1 Januari 2017 adalah sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini bertahan sampai 1 April 2017, artinya modal Arif ini sebesar 5 juta bertahan hanya selama 3 bulan saja. Kenapa? Karena pada 1 April 2017 itu terjadi pengurangan modal Arif sebesar 1 juta rupiah. Nah, oleh karena itu untuk menghitung modal rata-rata, modal Arif yang beredar sebesar 5 juta rupiah dikalikan masa beredarnya itu sebesar selama 3 bulan, ketemu nilainya adalah 15 juta rupiah. Lalu kita melanjutkan perhitungannya di mana pada 1 April 2017 modal Arif ini tersisa hanya 4 juta rupiah saja dan bertahan sampai 1 Agustus 2017. Artinya selama periode 1 April sampai 1 Agustus, yaitu selama 4 bulan, modal yang beredar untuk sekutu Arif ini hanya 4 juta rupiah. Nah, untuk menghitung modal rata-ratanya, kita kalikan modal yang beredar 4 juta dikalikan dengan 4 bulan masa beredarnya, ketemu nilainya adalah 16 juta rupiah. Dan pada 1 Agustus 2017 ini saudara Arif itu melakukan penambahan modal sebesar 2 juta rupiah.
Sehingga pada mulai 1 Agustus 2017 modal yang beredar untuk Sekutu Arif ini adalah sebesar 6 juta rupiah. Dan peredarannya ini sampai tutupnya buku, yaitu sampai 31 Desember 2017. Dan ini lamanya adalah sama dengan waktu 5 bulan, yaitu 1 Agustus sampai 31 Desember 2017. Nah, untuk menghitung modal rata-ratanya, kita tinggal mengalihkan modal yang beredar sebesar 6 juta rupiah dikalikan dengan periode beredarnya yaitu 5 bulan sama dengan 30 juta rupiah. Secara kumulatif, untuk menghitung modal rata-ratanya kita perhitungkan ketemu nilainya adalah 61 juta rupiah. Nah, untuk menentukan modal rata-rata Sekutu Arif, tinggal kita bagi 61 juta rupiah dibagi periode 12 bulan. Ketemu nilai pembulatannya yaitu sebesar 5.083.000 rupiah. Nah, berikutnya ketika kita sudah mengetahui modal rata-rata Sekutu Arif, kita menghitung modal rata-rata untuk Sekutu Rahman sebagaimana informasi yang disajikan, yaitu per 1 Januari 2017 modal Rahman ini adalah sebesar 4 juta rupiah dan ini bertahan sampai 1 Mei 2017. Artinya dari periode 1 Januari sampai 1 Mei 2017 atau selama 4 bulan, modal Rahman ini bertahan sebesar 4 juta rupiah. Sehingga kita tinggal mengalihkan modal perputaran 4 juta dikalikan periode 4 bulan, ketemu nilainya adalah 16 juta rupiah. Dan pada 1 Mei 2017, Sekutu Rahman ini menambahkan modalnya sebesar 2 juta rupiah. Sehingga per 1 Maret 2017, modal Rahman ini menjadi 6 juta rupiah dan bertahan sampai 1 September 2017. Karena 1 September 2017 ini ada penambahan modal yang dilakukan oleh Sekutu Rahman kembali. Nah, periode 1 Mei 2017 sampai 1 September 2017 itu periodenya selama 4 bulan. Sehingga kita untuk menghitung modal rata-rata yaitu modal yang beredar sebesar 6 juta rupiah dikalikan dengan waktu peredarannya antara 1 Mei 2017 sampai 1 September 2017 yaitu selama 4 bulan. Ketemu nilainya adalah 24 juta rupiah. Dan berikutnya yaitu pada saat 1 September 2017 Saudara Rahman atau Sekutu Rahman ini menambah modalnya sebesar 2 juta rupiah sehingga modal Rahman menjadi 8 juta rupiah dan ini bertahan sampai 31 Desember 2017. Artinya dari periode 1 September 2017 sampai 31 Desember 2017 modal Sekutu Rahman yang beredar adalah sebesar 8 juta rupiah. Nah, periode 1 September 2017 sampai 31 Desember 2017 ini kalau kita perhitungkan adalah selama 4 bulan. Maka untuk menghitung modal rata-ratanya, kita kalikan modal yang beredar sebesar 8 juta rupiah dikalikan dengan 4 bulan ketemu nilainya adalah 32 juta rupiah. Sehingga ketika kita akumulasikan ketemu nilainya adalah 72 juta rupiah. Nah, untuk menghitung modal rata-rata Sekutu Rahman ini tinggal kita bagikan 72 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan ketemu nilainya modal rata-rata Sekutu Rahman adalah sebesar 6 juta rupiah. Dan bila kita simpulkan bahwa modal rata-rata untuk Sekutu Arif berdasarkan pada perhitungan yaitu sebesar 5.083.000 dan untuk modal rata-rata Sekutu Rahman yaitu sebesar 6 juta rupiah. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan untuk membagi laba sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memperhitungkan terlebih dahulu gaji, lalu memperhitungkan bonus,
dan memperhitungkan bunga modal. Baru sisanya dibagi secara merata berdasarkan pada kesepakatan yang ada. Nah, ingat bahwa dalam ilustrasi kasus ini, laba yang diperoleh adalah sebesar 30 juta rupiah. Nah, itu diperhitungkan terlebih dahulu untuk gaji pada masing-masing sekutu, di mana untuk sekutu Arif ini gajinya adalah 3 juta rupiah dan untuk sekutu Rahman gajinya adalah 2 juta rupiah, sehingga masing-masing sekutu itu telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan sisanya dari laba tersebut yang belum terbagi adalah sebesar 25 juta rupiah, yaitu laba 30 juta dikurangi dengan gaji yang dialokasikan sebesar 5 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita akan menghitung bonus yang akan diberikan kepada saudara atau sekutu Arif, di mana bonus ini diberikan sebesar 10% dari laba khusus hanya untuk sekutu Arif saja. Nah, ingat laba yang diperoleh ini 30 juta, maka 10% dari 30 juta ini adalah sebesar 3 juta yang hanya dialokasikan untuk sekutu Arif saja. Nah, sisanya ketemu adalah 22 juta rupiah, yaitu dari laba yang diperoleh sebesar 30 juta, dikurangi dengan gaji sebesar 5 juta, dan dikurangi bonus sebesar 3 juta, sisanya ketemu adalah 22 juta rupiah. Nah, perhitungan berikutnya adalah menghitung alokasi laba berdasarkan pada bunga modal, di mana ketentuannya adalah bunga modal ini diperhitungkan sebesar 10% per tahun dari modal rata-rata. Dan kita sudah menghitung bahwa modal rata-rata untuk sekutu Arif ini adalah sebesar 5.083.000 dan modal rata-rata untuk sekutu Rahman adalah sebesar 6 juta rupiah. Maka kita akan memperhitungkan bunga modalnya, yaitu untuk sekutu Arif 10% dikalikan dengan modal rata-rata sebesar 5.083.000, ketemu nilainya adalah 508.300 rupiah yang dialokasikan untuk sekutu Arif. Sedangkan untuk sekutu Rahman ini perhitungannya adalah 10% dikalikan dengan modal rata-rata sebesar 6 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 600.000 rupiah yang dialokasikan untuk sekutu Rahman. Dan sisanya ini tersisa 20.891.700 rupiah, di mana perhitungan sisa ini adalah dari laba yang diperoleh persekutuan sebesar 30 juta dikurangi untuk alokasi gaji sebesar 5 juta dan dikurangi alokasi bonus sebesar 3 juta rupiah serta alokasi untuk bunga modal pada masing-masing sekutu, yaitu untuk sekutu Arif 8.300 rupiah dan untuk sekutu Rahman sebesar 600.000 rupiah. Ketemu sisanya adalah 20.891.700 rupiah yang dalam hal ini berdasarkan pada kesepakatan sisanya dibagi secara merata terhadap dua sekutu tersebut. Sehingga sekutu Arif memperoleh tambahan sebesar 10.445.850 rupiah dan sekutu Rahman juga memperoleh tambahan pembagian yang sama, yaitu sebesar 10.445.850 rupiah. Sehingga dalam hal ini alokasi laba untuk sekutu Arif secara kumulatif itu sebesar 16.954.150 rupiah yang terdiri dari alokasi gaji sebesar 3 juta rupiah, alokasi bonus sebesar 3 juta rupiah, dan alokasi bunga modal sebesar 508.300 rupiah, serta pembagian yang sama dari sisa
yang ada yaitu sebesar Rp10.445.850. Sedangkan untuk Sekutu Rahman, alokasi laba yang diberikan oleh persekutuan adalah sebesar Rp13.450.850. Saya ulangi, Rp13.455.850 yang diperoleh dari alokasi gaji sebesar Rp2 juta dan alokasi bunga modal sebesar Rp600.000 serta pembagian sisa yang sama yaitu sebesar Rp10.445.850. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka jurnal pembagian laba yang dibuat adalah laba rugi sebesar Rp30 juta pada modal Arif sebesar Rp16.954.150 dan modal Rahman sebesar Rp13.045.850. Ingat sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari persekutuan tersebut akan berdampak terhadap penambahan modal dari masing-masing sekutu. Dan karena modal tersebut saldo normalnya berada di kredit, maka ketika terjadi yang namanya keuntungan, tentunya berdampak terhadap penambahan modal sehingga modal masing-masing sekutu akan tercatat di posisi kredit. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.